Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, belakangan ini seruan untuk bubarkan ormas radikal anti Pancasila kian menguat. Seruan ini muncul diantaranya dari Panglima TNI, dari Menko Polhukam, Ketua MPR, dan juga dari sejumlah pimpinan partai politik di tanah air. Ormas radikal kian mencemaskan karena berpotensi menciptakan instabilitas di negeri kita. Pemirsa, seberapa besar potensi instabilitas itu bisa memengaruhi iklim politik dan iklim ekonomi di tanah air kita, dan ormas mana saja sebenarnya yang disebut radikal dan anti Pancasila. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kalau memang ada ormas yang radikal dan anti Pancasila itu, bagaimana caranya ormas itu bisa dibubarkan. Ini yang akan kita diskusikan dengan narasumber saya kali ini. Sudah hadir Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Laode Ahmad, dan juga Ketua PP GP Ansor, Idi Muzayat. Selamat bergabung Pak Laode, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat. Kepada beliau juga. Assalamualaikum. Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini saya tidak usah cerita backgroundnya lebih jauh gitu kan. Pak Laode pasti lebih paham lah bahwa belakangan ini memang masyarakat kita agak resah dan gelisah. Bedanya resah dan gelisah judul lagu itu dengan sekarang beda Pak. Butuh langkah konkret. Apa update yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi bahwa hadirnya organisasi kemasyarakatan ini memang betul sebetulnya dibutuhkan oleh kita semua, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya dia sebagai pemberdayaan masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat, juga dan yang tidak kalah penting adalah hadirnya ormas itu untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, ya di dalamnya termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan seterusnya. Nah, hadirnya ormas ini tentu bisa menjadi penyejuk buat kita semua, menjadi mitra buat pemerintah, ya tadi penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudlah kerukunan sosial kemasyarakatan itu. Ya, artinya harus dengan membawa pesan damai dong ya, dengan cara-cara damai gitu. Betul. Kan. Minimal kita bicara Indonesia kan negara hukum ya Pak ya. Tapi kalau Ansor sendiri itu kategorinya apa itu Pak? Masuk ormas juga atau apa? Menurut undang-undang negara kita? Kita ormas juga. Ormas juga ya? Ormas kepemudaan. Begitu. Kepemudaan. Ormas itu kan organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan sukarela, begitu ya? Betul. Atas adanya kesamaan kehendak, kepentingan, tujuan, dan itu sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Iya. Untuk mencapai tujuan NKRI dalam bingkai berdasarkan Pancasila. Ya. Itu yang penting. Nah, sekarang kita harus melakukan evaluasi terhadap keberadaan ormas yang ada sekarang ini. Apakah itu linier dengan tujuan NKRI tadi berdasarkan Pancasila apa tidak? Makanya ini mumpung saya ketemu dengan Bapak Direktur Ormas dari Kemendagri, saya mengusulkan kami untuk adanya evaluasi terhadap keberadaan ormas. Semua ormas? Semua ormas. Termasuk PPGP Ansor juga? Ya, kalau perlu semuanya, kita harus fair. Kita tidak memiliki pretensi untuk menuduh kelompok tertentu, ormas tertentu, tapi semuanya kita evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Ormas tahun 2013 Pak ya, nomor 17 tadi. Itu organisasi yang kemudian sebagai bentuk partisipasi pembangunan dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau kemudian pada prakteknya, ya mohon maaf ini, kalau ada ormas tertentu, saya nggak nyebut merek mungkin ya, yang kemudian ternyata justru di dalam prakteknya itu bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI, itu patut dievaluasi. Ya, pernahkah itu dilakukan? Yang disampaikan beliau tadi ini, Pak Laode? Oh iya, jadi aktivitas organisasi kemasyarakatan itu, baik pemerintah daerah, masyarakat itu melakukan evaluasi, pemantauan, monitoring dalam aktivitasnya, sehingga kita bisa melihat keberadaan organisasi kemasyarakatan ini betul-betul sesuai dengan tujuan organisasinya dulu, begitu ya, karena dia berdiri tujuan pasti ada pada saat pendiriannya, ada fungsinya. Itu kan dilaporkan ke Kemdagri kan semua itu kan, visi misi dan dalam bentuk anggaran dasar ketika dia ADART-nya, betul sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah tersirat ya, apa tujuannya dan fungsinya kita sudah tahu bersama seperti tadi yang disebutkan, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pemantauan secara langsung juga dia ketika dia beraktivitas sampai pada tingkat dalam struktur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat. Nah, hasil evaluasi yang
dilakukan Kementerian Dalam Negeri sekarang ini apakah memang mengindikasikan seperti yang kita diskusikan sekarang ini ada memang ormas yang terindikasi ya yang memang kalau memenuhi syarat itu bisa dibubarkan? Saya kira begini, semua stakeholder khusus pemerintah ini bersama-sama instansi terkait, tidak sendiri Kemendagri melakukan pemantauan. Jadi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, ya aparatur pemerintah melakukan pemantauan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Dan kita lakukan baik secara reguler ya maupun secara insidentil, dan itu kita lakukan komunikasi, koordinasi ya lintas sektoral. Termasuk pembinaan? Oh iya, tentu. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan? Pembinaan kan hari ini itu pemberdayaan gitu ya. Memberdayakan mereka sesuai dengan tujuannya gitu kan, macam-macam. Sehingga kita harapkan sebetulnya ormas ini dia menjadi tripartit yang kita harapkan seperti pemerintah, swasta, masyarakat. Nah itu kuncinya ya, artinya kan harus juga menjadi mitra pemerintah dan masyarakat. Kalau Anda lihat, memang tidak usah sebut merek ya, tapi Anda pasti tahu arah pertanyaan saya. Ormas-ormas yang seperti itu apakah masih bisa diajak jadi mitra? Makanya begini, tadi saya kembali kepada evaluasi. Otoritas untuk melakukan evaluasi itu saya kira negara. Betul. Negara representasinya pemerintah. Mungkin di sini ada mungkin Kumham atau Kemendagri. Ya. Kami dari masyarakat tentu tidak mau juga terprovokasi, terpancing untuk melakukan tindakan sendiri. Kita nggak mau. Jangan mungkin ansor sweeping gitu ya, sweeping Ya, ormas gitu itu ya. juga bukan otoritas kita. Ya. Makanya Nanti sesama ormas saling sweeping dong. sebelum itu kejadian, gitu kan, katakanlah begitu, itu harus ada kehadiran negara untuk melakukan evaluasi. Ya. Nah, dari evaluasi itu kan kemudian ada tingkatan-tingkatan bagaimana terapinya setelah ada evaluasi kan, mungkin ada tergantung ormas merah, hijau, kuning kan begitu. Betul. Nah, kalau yang merah misalnya katakanlah memang itu nyata-nyata ya bertentangan dengan Pancasila dan itu mengancam NKRI, mengapa tidak dibubarkan sekalipun. Ya, ini levelnya merah ya maksudnya ya. Ya, asal, tapi pembubaran itu pun harus ada prosedur yang jelas, bukti yang cukup, kemudian ada protap yang juga terukur. Karena kalau enggak nanti kita juga khawatir jangan sampai kemudian atas nama tadi mungkin ormas ada level tertentu ada tindakan yang prosedural. Nah, Tapi menurut pengamatan Anda sudah ada itu yang sampai level merah itu? Ya itu harus ada penelitian khusus, begitu ya. Tapi bahwa ada indikasi mengarah ke sana, ayo kita kaji, gitu kan? Karena begini, jangan-jangan waktu pendaftaran, ya ormas itu kan ada dua sebenarnya, ada yang berbadan hukum, yang ada juga yang tidak berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum kan terdaftar kemudian di Kumham, gitu ya, baik yayasan maupun perkumpulan. Betul. Yang tidak berbadan hukum itu terdaftar termasuk di Kemendagri. Nah tadi saya sudah ngobrol di luar itu ternyata ada hampir 300.000, bayangkan. Ini ormas apa kacang kedelai gitu ya. Banyak sekali begitu di Indonesia ini. Kalau gitu siap diekspor aja itu ya. Begitu ya. Ini kan karena kebebasan itu. berserikat berkumpul itu ada Dijamin undang-undang. Iya kan? Dijamin undang-undang. Tapi kemudian ada evaluasi gitu kan. Nah memang begini. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 untuk membubarkan sebuah ormas, sungguh pun itu terbukti itu pun nggak gampang. Tidak mudah. Itu ada juga peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, penghentian sementara. Kalau pembubaran, Anda sepertinya lebih ahli menghafal itu ya dibanding direkturnya. Belajar. Iya betul. Kalau saya diangsur ketua wakil ketua bidang sosial, jadi juga mendalami ini, gitu kan? Sepakat, karena Mendagri pun mengatakan begitu, tidak mudah gitu kan. Nah, kita turunkan tensi dulu sambil kita silakan pemirsa, silakan yang mau bergabung bersama kami, ikuti terus diskusi kita. Kami segera kembali sesaat lagi.